Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang syarat menuntut ilmu. Sebagai seorang muslim, mencari ilmu atau thalabul ilmi adalah suatu kewajiban. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat," yang artinya kurang lebih mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Karena itu, seorang pencari ilmu atau pelajar atau siswa atau santri atau mahasiswa harus memiliki bekal-bekal yang cukup sehingga dia beroleh kesuksesan dalam pencariannya. Hal pertama yang harus dimiliki dan dilakukan oleh pencari ilmu adalah niat. Niat yang sungguh-sungguh. Tersebut dalam kitab Ta'lim Muta'alim karya Syekh Az-Zanurji. Niat mencari ilmu, terutama ilmu agama yang hukumnya fardhu ain, setidaknya mencakup hal-hal berikut, yaitu niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggapai kebahagiaan akhirat, membasmi kebodohan bagi dirinya dan kebodohan orang-orang di sekitarnya, menghidupkan agama, dan untuk menjaga keberlangsungan atau kekekalan agama. Selain niat, pencari ilmu juga harus memiliki 6 hal sebagai modal dalam mencari ilmu. Mengenai hal ini, Syekh Az-Zanurji di dalam kitabnya tersebut menuliskan sebuah syair dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 2 bait syair itu berbunyi, "Alala tanalul ilma illa bisitatin, sa'umbika an majmu'iha bibayanin, zukain wa hirsin wa slibarin wa bulghadin wa irsyadi ustadi wa utuli zamani." Yang kurang lebih mengandung maksud atau arti, ingatlah, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memenuhi 6 syarat. Saya akan beritahukan keseluruhannya secara rinci, yaitu kecerdasan, kemauan, kesabaran, adanya biaya, bimbingan guru, dan butuh waktu yang lama. Yang pertama yaitu kecerdasan. Para ulama membagi kecerdasan menjadi 2, yaitu yang pertama muhibatun minallah, kecerdasan yang diberikan oleh Allah. Contoh, seseorang yang memiliki hafalan yang kuat. Yang kedua adalah kecerdasan yang didapat dengan usaha atau muktasab, misalnya dengan cara mencatat, mengulang materi yang diajarkan, berdiskusi, dan lain-lain.
Syarat mencari ilmu yang kedua yaitu bersungguh-sungguh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan kesuksesan. Begitu pula dalam menuntut ilmu. Kesungguhan adalah salah satu modal untuk menguasai ilmu yang sedang kita pelajari. Pepatah mengatakan, "Man jada wajad." Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Kemudian syarat mencari ilmu yang ketiga yaitu kesabaran. Yang ketiga, sabar dalam menuntut ilmu adalah sabar dalam belajar, sabar dalam diuji, sabar dalam segala hal yang kita alami dalam proses menuntut ilmu. Sabar dalam menjalani hukuman sekalipun jika itu ada. Hidup ini adalah ujian. Pasti Allah akan uji kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Apabila kita lolos dalam menjalani ujian tersebut, maka kita akan dinaikkan derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Pepatah mengatakan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar. Syarat mencari ilmu yang keempat yaitu adanya biaya. Dalam menuntut ilmu tentu butuh biaya atau bekal. Tidak mungkin menuntut ilmu tanpa biaya ataupun bekal. Contohnya, Imam Malik menjual salah satu kayu penopang atap rumahnya untuk menuntut ilmu. Imam Ahmad melakukan perjalanan jauh ke berbagai negara untuk mencari ilmu. Beliau janji kepada Imam Syafi'i untuk bertemu di Mesir, akan tetapi beliau tidak bisa ke Mesir karena tidak ada bekal. Seseorang untuk mendapat ilmu haruslah berkorban, baik waktu, harta, bahkan terkadang nyawa. Adapun syarat mencari atau menuntut ilmu yang kelima yaitu adanya bimbingan dari seorang guru. Salah satu hal yang paling penting dalam menuntut ilmu adalah bimbingan dari seorang guru. Terlebih belajar ilmu agama Islam haruslah sesuai dengan bimbingan guru. Belajar agama janganlah secara otodidak semata, karena akan menjadi bahaya jika salah memahami suatu teks, ayat, atau hadis. Dikarenakan begitu pentingnya bimbingan guru, maka kita harus menghormati dan memuliakan guru. Hal ini semata-mata untuk mendapatkan ridho guru yang pada akhirnya akan mengantarkan kita kepada Allah. Adapun syarat mencari atau menuntut ilmu yang keenam yaitu dibutuhkannya waktu yang lama. Dalam menuntut ilmu butuh waktu yang lama. Menuntut ilmu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat atau instan, hanya dalam hitungan bulan, minggu, bahkan hari. Rasulullah SAW bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tentulah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Imam Al-Baihaqi berkata, ilmu tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan kita meluangkan waktu. Imam Al-Qadi ditanya, sampai kapan seorang harus menuntut ilmu? Beliau menjawab, sampai ia meninggal dan ikut tertuang tempat
tintanya ke liang kubur. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, semoga kita mampu memahami dan mengaplikasikan syarat menuntut ilmu dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tersebut. Jangan pernah patah semangat, wabil khusus untuk para pelajar muslim, para santri, para mahasiswa. Masih banyak yang harus kalian pelajari di dunia ini dengan waktu yang sangat-sangat terbatas. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.